Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhammad Dawarahmah, NIM 2517087 dari lokal PTKN 6C dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7 yang membahas mengenai pemrograman aplikasi dengan VB dan VBNet. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita mengetahui bagian-bagian yang akan kita bahas. Yang pertama ada dasar-dasar Visual Basic, ada akses dan manipulasi basis data dengan Visual Basic, dan yang terakhir ada teknologi COM. Di sini saya akan menjelaskan pada bahagian pertama, yaitu dasar-dasar Visual Basic, di mana terdapat 5 pembahagian. Yang pertama ada prinsip pokok pemrograman berbasis GUI, tipe data, variabel dan konstanta, ada operator, struktur kontrol program, dan yang terakhir ada prosedur dan fungsi. Pertama kita masuk pada dasar-dasar Visual Basic. Visual Basic atau singkatan VB adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991. VB merupakan pengembangan dari bahasa Basic yang dikembangkan pada era 1950-an. Kelemahan dari VB yaitu pada kinerjanya relatif terasa lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Namun dengan perkembangan prosesor dan memori yang semakin cepat, permasalahan ini menjadi tidak begitu penting. Selanjutnya kita masuk pada cara membuka Visual Basic. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu klik Start, klik Program, klik Microsoft Visual Studio 2010, kemudian lalu kita klik Microsoft Visual Studio 2010. Ini merupakan tampilan awal dalam Microsoft Visual 2010. Setelah itu, untuk membuka project, kita klik New Project untuk masuk tahap selanjutnya. Ini adalah tampilan halaman kerja, di mana disinilah kita akan bekerja, akan membuat program yang kita inginkan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita mengenal bagian dari Visual Basic. Yang pertama ada menu bar, main toolbar, font design, selection explorer, toolbox, dan properties. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Menu bar yaitu daftar menu yang berisi perintah-perintah yang dapat digunakan saat bekerja, seperti menyimpan proyek dan membuka proyek. Selanjutnya ada main toolbar, digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cepat. Selanjutnya ada font design. Disinilah kita akan mendesain program yang akan kita buat. Selanjutnya ada selection explorer, yaitu berfungsi untuk menampilkan objek yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada toolbox, yaitu berfungsi untuk menambahkan komponen-komponen pada form. Disinilah kita akan menambah komponen yang kita butuhkan. Selanjutnya ada properties, yaitu berfungsi untuk mengganti nama komponen yang ada pada form, menu size, warna, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu prinsip pokok pemrograman berbasis GUI. Di sini terbagi atas dua bahagian, yaitu Visual Design dan Event Driven Programming. Pertama, kita masuk pada Visual Design, yaitu format dan kontrol, merupakan elemen-elemen dasar dalam user interface pada aplikasi-aplikasi berbasis Windows. Dalam VB, elemen-elemen ini disebut objek karena dapat dimanipulasi seperti sebuah objek. Selanjutnya kita masuk pada Event Driven Programming, yaitu menentukan bagaimana setiap kontrol beraksi terhadap aksi yang dilakukan pengguna. Konsep ini bisa disebut sebagai Event Driven Programming karena bukan aplikasi yang menentukan alur, namun kejadian atau event yang disebabkan oleh pengguna yang menentukan alur aplikasi. Selanjutnya kita masuk pada tipe data, variabel, dan konstanta. Variabel dan konstanta dalam Visual Basic tidak banyak berbeda. Yang berbeda adalah bentuk pendeklarasian variabel dan konstanta. Teman-teman dapat melihat contoh pendeklarasian variabel dan konstanta. Dari contoh di samping dapat kita simpulkan bahwa kita bisa mendeklarasikan variabel dengan kata kunci dim. Sedangkan untuk konstanta, kita dapat menggunakan kata kunci cos. Selanjutnya kita masuk pada operator. Operator adalah simbol yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk melakukan suatu operasi terhadap nilai data. Simbol operator bisa berupa karakter ataupun kata khusus. Operator ini terbagi atas 3 pembahagian. Yang pertama ada operator aritmatika, ada operator perbandingan, dan ada operator logika. Pertama kita masuk pada operator aritmatika, yaitu
Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematis terhadap nilai data. Notasi yang kita gunakan yaitu ada pembagian, perkalian, pembagian hasil pecahan, pembagian hasil bulat, sisa pembahagian, penjumlahan, pengurangan, penggabungan string. Dan contohnya dapat teman-teman lihat di sampingnya. Selanjutnya dari penjelasan itu, notasi atau simbol untuk operasi ini memiliki hierarki kekuatan. Artinya apabila ada dua atau lebih operator digunakan bersama-sama, maka operator dengan hierarki yang lebih tinggi diselesaikan terlebih dahulu. Pada contoh ini terdapat dua contoh yaitu 5 kali 2 tambah 3 dan 4 pangkat 2 kurang 5. Pada contoh pertama yang kita lakukan yaitu kita kalikan terlebih dahulu baru kita tambahkan, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10, baru kita tambahkan dengan 3 sama dengan hasilnya 13. Begitu juga dengan contoh nomor 2 yaitu 4 pangkat 2 dikurang 5. 4 pangkat 2 sama dengan 16, 16 kurang 5 sama dengan hasilnya 11. Selanjutnya kita contoh menggunakan kurung untuk mengatur hierarki operator. Pada contoh ini, tahap yang pertama kita lakukan yaitu kita jumlahkan di dalam kurung, baru kita kalikan pada bilangan selanjutnya, yaitu 5 kali 2 dalam kurung 2 tambah 3. Tahap yang pertama kita lakukan yaitu kita tambahkan 2 tambah 3, baru kita kalikan dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 kali 5 sama dengan 25. Begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu 4 pangkat 2 kurang 5. Pertama, 2 kurang 5 sama dengan min 3, baru kita pangkatkan dengan 4, yaitu 4 pangkat min 3 sama dengan 0,015625. Selanjutnya kita masuk pada operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk operasi yang membandingkan nilai data. Simbol yang kita gunakan yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan terakhir tidak sama dengan. Mana teman-teman dapat melihat contohnya di samping. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika digunakan untuk operasi yang membandingkan satu perbandingan. Simbol yang kita gunakan yaitu ada OR, AND, dan NOT. Selanjutnya kita masuk struktur kontrol pemrograman. Struktur kontrol program atau kadang disebut sebagai struktur kendali terdapat dua pembahagian yaitu struktur percabangan dan struktur pengulangan. Pertama kita masuk pada struktur percabangan. Struktur percabangan dalam Visual Basic dapat dilaksanakan dengan menggunakan if then dan select cast. If then digunakan jika percabangan tidak terlalu banyak, sedangkan select cast digunakan jika ada banyak percabangan. Pertama kita masuk pada contoh penulisan if then. Di sini teman-teman dapat melihat contoh penulisan if then. Yang pertama, percabangan atau pemilihan satu baris tanpa else. Yang kedua, percabangan ditulis lebih dari satu baris. Selanjutnya kita masuk pada contoh penulisan select cast. Di sini teman-teman dapat melihat contoh penulisannya, di mana di sini terdapat banyak percabangan. Karenanya kita menggunakan select cast. Selanjutnya kita masuk pada struktur pengulangan. Struktur pengulangan yang mungkin paling banyak digunakan dalam Visual Basic adalah for. Dalam Visual Basic, struktur for ini dikenal sebagai for next. Contoh pengulangan for next dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Di sini saya telah memberikan warna berbeda sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya kita masuk pada prosedur dan fungsi. Terbagi atas dua pembahagian yaitu subprosedur dan function prosedur. Subprosedur yaitu kumpulan kode yang diawali dengan sub dan diakhiri dengan end sub. Sedangkan function prosedur, kumpulan kode yang diawali dengan function dan diakhiri dengan function. Teman-teman bisa melihat penulisan sintak pada subprosedur, di mana diawali dengan sub dan diakhiri dengan end sub. Di sini saya telah memberikan warna yang berbeda sehingga teman-teman bisa paham dan bisa memahaminya. Selanjutnya kita menuliskan sintak penulisan function prosedur. Di sini penulisannya diawali dengan function dan diakhiri dengan function. Di sini juga saya telah memberikan warna berbeda sehingga teman-teman dengan mudah untuk memahami dan membedakan antara kedua sintak tersebut.
Oh, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Vero Yunanda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.